Standarisasi mutu, ekstrak tanaman. Berikutnya anggota kelompok 10, Nisra Salsabila, Miutia Maharani, Adiba Salsabila, Siti Nabila. Pendahuluan. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Standarisasi kualitas ekstraksi tanaman sangat penting untuk memastikan mutu keamanan dan efektivitas produk akhir. Produk yang tidak sesuai dengan standar dapat membahayakan kesehatan konsumen. Ekstraksi tanaman. Ekstraksi tanaman adalah proses pengambilan senyawa aktif atau metabolit sekunder dari berbagai tanaman seperti daun, buah, akar, atau kulit dengan menggunakan pelarut tertentu. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan komponen bioaktif yang memiliki manfaat farmakologis industri atau keperluan lainnya. Berikutnya yaitu standarisasi mutu, ekstrak tanaman. Standarisasi ekstraksi mutu tanaman adalah proses kriteria, metode, dan parameter yang baku untuk mengekstraksi senyawa aktif dari tanaman guna memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas produk. Proses ini meliputi standarisasi bahan baku, metode ekstraksi, pelarut, dan kualitas ekstrak yang dihasilkan. Pentingnya standarisasi mutu: yang pertama, konsistensi kualitas produk. Kedua, keamanan konsumen. Ketiga, efektivitas terapi. Keempat, dasar penelitian ilmiah. Kelima, memudahkan regulasi. Dan yang terakhir, kepercayaan konsumen. Regulasi dan standar internasional ekstrak tanaman. World Health Organization (WHO) memegang peran krusial melalui penerbitan beberapa pedoman komprehensif, WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) yang memberikan arahan tentang budidaya dan pengumpulan bahan tanaman, WHO Guidelines on Good Manufacturing Practices (GMPV) yang mengatur standar produksi ekstrak tanaman. International Organization for Standardization (ISO) ISO 11164-1 2020 untuk metode analisis senyawa fitokimia, ISO 22217/2012 untuk standarisasi proses ekstraksi dan pengujian arbel. European Medicines Agency (EMA) berperan penting melalui European Pharmacopoeia yang mencakup monografi lengkap untuk ekstrak tanaman. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPG) yang menerbitkan pedoman spesifik untuk pengujian mutu dan standarisasi ekstrak tanaman. Setiap negara memiliki badan pengawas makanan dan obat yang menetapkan regulasi terkait produk ekstraksi tanaman, seperti BPOM di Indonesia atau IFDA di Amerika Serikat. Berikutnya yaitu kriteria mutu ekstrak. Yang pertama, kemurnian. Mengacu pada tingkat kebersihan senyawa yang diekstraksi dari bahan tanaman, tanpa adanya kontaminan atau senyawa. Konsentrasi adalah jumlah senyawa bioaktif yang terkandung dalam ekstrak, biasanya dinyatakan dalam satuan seperti miligram atau mili. Aktivitas biologis mengacu pada kemampuan senyawa yang diekstraksi untuk memberikan efek fisiologis, seperti antioksidan, antimikroba, atau antiinflamasi. Stabilitas mengacu pada kemampuan ekstrak untuk mempertahankan kualitas dan efektivitasnya selama penyimpanan dan penggunaan. Rasa dan aroma adalah karakteristik sensorik yang penting dalam produk berbasis tanaman, terutama dalam industri. Dan yang terakhir, keamanan mengacu pada potensi efek samping atau toksisitas dari ekstrak tanaman. Berikutnya kita akan membahas proses pembuatan Simplicia, cara pengemasan dan penyimpanan Simplicia, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu tanaman atau Simplicia, dan bahan baku Simplicia. Identifikasi nilai mutu Simplicia, organoleptik, pemeriksaan dengan panca indera dan meliputi pemeriksaan terhadap bentuk, bau, rasa pada lidah dan tangan. Dalam hal ini diperhatikan bentuk, ukuran, warna, bagian luar dan dalam retakan-retakan atau gambaran-gambaran dan susunan bahannya. Mikroskopik umumnya meliputi pengamatan terhadap irisan melintang dan terhadap serbu. Berikutnya yaitu fisika, meliputi penetapan dalarut, bobot, jenis rotasi optik, labur, titik beku, kadar air,
Sifat-sifat simplisia di bawah sinar ultraviolet, pengamatan mikroskopik dengan sinar polarisasi dan lain sebagainya. Biologi atau hayati, pada umumnya bersifat penetapan potensi zat berkhasiat. Dan yang terakhir, kimia. Pemeriksaan secara kimia yang bersifat kualitatif disebut identifikasi dan pada umumnya berupa reaksi warna dan pengendapan. Sebagai reaksi-reaksi tersebut dilakukan terlebih dahulu diadakan isolasi terhadap zat yang dikehendaki. Misalnya isolasi dengan cara pelarutan, penyaringan, dan mikrosublimasi. Pemeriksaan secara kimia yang bersifat kuantitatif disebut penetapan kadar. Standarisasi simplisia. Kebenaran simplisia. Pemeriksaan mutu simplisia dilakukan dengan cara organoleptik, makroskopik, dan mikroskopik, dilakukan dengan menggunakan indera manusia, memeriksa kemurnian dan mutu simplisia dengan mengamati bentuk dan ciri-ciri luar serta warna dan bau simplisia. Parameter non-spesifik meliputi uji terkait dengan pencemaran yang disebabkan oleh pestisida, jamur, aflatoksin, logam berat, penetapan kadar abu, kadar air, kadar minyak atsiri, penetapan susut pengeringan. Parameter spesifik untuk mengetahui identitas kimia dari simplisia digunakan untuk menetapkan kandungan senyawa tertentu dari simplisia. Biasanya dilakukan dengan analisis KLT. Langkah-langkah penilaian simplisia. Pertama, sampling atau pengambilan sampel. Kedua, pemeriksaan pendahuluan organoleptik dan mikroskopik. Ketiga, pemeriksaan parameter farmakognosi terhadap bahan asing atau bahan senyawa yang tidak sesuai spesifikasi. Dan yang keempat, pemeriksaan terhadap batas kontaminasi atau kemungkinan ada tidaknya mikroba. Berikutnya, penentuan kehilangan bobot, penetapan kadar abu, penentuan kadar minyak atsiri secara destilasi air. Penentuan indeks refraksi senyawa, rotasi optik suatu cairan, dan yang terakhir, penetapan harga rasio fraksi. Artikel terkait, abstrak, Laporte de Cumana-Rax Wet adalah tanaman yang termasuk keluarga Urticaceae yang digunakan oleh masyarakat Maluku sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit seperti stroke ringan, anti nyeri, sakit kepala, pegal linu, dan sakit perut. Penelitian ini bertujuan untuk menstandarisasi parameter spesifik dan non-spesifik ekstrak Laporte de Cumana Maluku dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai bahan baku obat herbal terstandar. Standarisasi dilakukan terhadap parameter-parameter tertentu meliputi penetapan organoleptik ekstrak, kandungan senyawa terlarut, kandungan kimia ekstrak menggunakan kromatografi lapis tipis, sedangkan parameter non-spesifik ekstrak meliputi kadar air, kadar abu residu, dan cemaran logam berat. Ekstrak Laporte de Cumana merupakan ekstrak kental, berwarna hijau, berbau khas, berasa pahit dan pedas. Profil kromatografi lapis tipis ekstrak menunjukkan adanya senyawa flavonoid, fenolik, saponin, dan minyak atsiri. Kisaran kadar senyawa yang larut dalam air 11,57%, kadar senyawa yang larut dalam etanol 8,31%. Susut pengeringan 0,46%, kadar air 3,72%, kadar abu total 36,84%, kadar abu tidak larut asam 6,0%, cemaran logam timbal Pb 3,17 mikrogram per gram dan cemaran logam kadmium 0,01 mikrogram per gram. Kata kunci, Laporte de Cumana, parameter spesifik, parameter non-spesifik, obat tradisional. Itulah presentasi dari kelompok 10. Terima kasih sudah menyaksikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.